saat itu dibahas tentang mengawasi ini, kita bisa ngawas kepala SKPD lain dengan cara meningkatkan eseloning inspektur ini selevel sama sekda. Tapi waktu itu rapat lagi forsesdasi dan ternyata tidak ada solusi lain. Jadi, solusi lain ditawarkan bukan untuk menaikkan level dari inspekturnya, tapi menambah satu irban yang namanya irban investigasi. Nah, ini yang saya bawa nih Pak Muhyiddin. Baik pendengar, dalam program acara Way Kanan Menyapa di kesempatan pagi hari ini, seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan hadirkan dialog interaktif RRI Way Kanan di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk topik bahasan kita di pagi hari ini adalah penanganan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Dan saudara pendengar, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya ini bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektorat daerah mempunyai maksud kami tugas membantu bupati melakukan membina dan juga mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan juga tugas pembantu oleh perangkat daerah. Untuk mengetahui apa saja tugas dan juga fungsi dari inspektorat serta capaian-capaian apa yang juga telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan selama tahun 2022, telah hadir di studio kami narasumber kami di kesempatan pagi hari ini, Dr. Ari Antoni Tamrin SSTP MIP, Inspektur Kabupaten Way Kanan. Dan bagi saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, tentunya Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0723 4761 697. Bersama saya presenter Dewi Agustina Sari Esa, Inkeeper atau Redaktur Herianto Esa, dan tentunya juga di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio kami narasumber kami. Selamat pagi Bapak Ari. Ya, selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi, sehat Pak? Sehat. Ya, terima kasih kehadirannya di studio RRI Way Kanan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita langsung saja sepertinya Pak. Boleh. Iya, pendengar kita juga sepertinya di rumah juga sudah ingin mengetahui seperti apa penanganan dari pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Silakan opening statementnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi dan pemirsa RRI ya. Ya. Saya tadi sampaikan Dokter Ari, sebenarnya bukan dokter Bu. saya nggak bisa nyebut orang sakit. Kalau di kami itu dokter namanya, dari S3 itu dokter. Terus terang saya dari dulu pengen sekali ke RRI ini waktu di perizinan, tapi waktu itu tidak sempat, dan sekarang saya coba untuk menyampaikan informasi terkait tugas-tugas pemerintahan. Ya. Dan tanggal 15 Desember kemarin 2022 saya diamanahkan, ditugaskan oleh Pak Bupati, Bapak Haji Rada Adipati Surya, untuk mengisi jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan. Sebenarnya Inspektur Kabupaten Way Kanan ini yang paling tugas besar adalah mengawasi bidang pengawasan lah. Bidang pengawasan itu apa saja? Banyak sebenarnya. Tapi yang saya ingin sampaikan ke pemirsa RRI bahwa yang kita sesuai tema lah, pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektur Kabupaten Way Kanan. Pengaduan masyarakat itu sebenarnya saya ingin mengetuk agar masyarakat berpartisipasi sih. Berpartisipasi dalam bentuknya apa? Pengawasan. Pengawasan itu adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terbebas dari korupsi, kolusi, yang pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat itu dilaksanakan dengan baik, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya itu. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kami juga, tapi laporannya juga ke masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Intinya itu. Terus karena inspektorat sebagai aparat pengawas internal memiliki kewenangan menangani setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggara pemerintahan. Jadi bukan penyelenggaraan saja, tadi penyelenggaranya juga nih Bu Dewi. Jadi tugas saya ini mengawasi bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan, tapi penyelenggaranya juga. Makanya itu ada ketentuan dari PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Pasal 33A itu tentang perubahan atas Perbup 27 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi tugas fungsi tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Itu dasar kami untuk melaksanakan tugas.
Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Dan apa saja sebenarnya yang telah dilakukan, capaian-capaian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Waikanan selama tahun 2022? Jadi saya memantau sebenarnya karena saya baru masuk 2 bulan lah. Tapi Inspektor Waikanan ini sudah banyak capaian juga, dalam arti kayak level APIP level 3. Jadi pengawasan internnya sudah dinilai baik sama tingkat provinsi ya, bahkan tingkat provinsi, dan manajemen kami integritasnya sudah level yang lumayan tinggi lah di Provinsi Lampung, dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya ini tugasnya ini menjaga agar itu lebih baik lagi dan memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki, integritas misalnya. Jadi kemarin PKPT-nya inspektur itu saya cek, jadi memang waktu dalam pengawasan ini sampai kurang orang sama kurang hari, 1 tahun itu. Kembali lagi karena diawasi ini banyak ini, Bu Dewi ini. 14 kecamatan, belum puskes, belum kepala kampung, belum SKPD. Jadi memang sumber daya saya rasa masih walaupun kurang, tapi dengan sumber daya yang ada di inspektorat, saya rasa itu bisa akan lebih meningkat lagi lah. Auditornya harus kita pertahankan integritasnya, kita pertahankan cara kerjanya. Itu yang agak harus kita push terus, dan dukungan dari pemerintah. Tapi sekali lagi masyarakat ini, ayo untuk sekarang ini kita ikut andil lah, tapi yang bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai banyakkan surat yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya tidak bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, justru malah memperkeruh suasana. Itu, Bu Dewi. Iya, tadi kan ada salah satu yang disampaikan adalah capaian APIP level 3. Mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa sih, biar masyarakat kita pendengar RRI juga paham. Jadi kalau yang level APIP itu yang penilaiannya itu dari provinsi, malah dari pusat, itu kami kan sama aja kayak di perizinan kemarin. Penilaiannya kalau perizinan dari Menpan misalnya. Jadi level APIP level 3 itu sudah nilai mereka dari integritasnya, cara kerjanya, tata kelolanya. Tapi bukan berarti tidak ada salah juga. Jadi penilaian itu sama saja seperti penilaian yang lain. Cuman kita sudah diapresiasi. Sama kayak kan sampaikan Pak Bupati. Pak Bupati dapat penghargaan, tapi Adipura misalnya atau level APIP tadi. Tapi bukan itu sebenarnya kerja. Tapi indikator yang kita penuhi dari awal sampai akhir yang menunjukkan bahwa pegawai di inspektorat ini punya integritas yang baik misalnya, terus didukung dengan sarana prasarana yang baik, cukup dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dan lebih lagi nanti lebih dalam, karena ini ada saya juga bawa ini, nanti belum dikenalkan juga, saya sekarang itu sebenarnya bareng sama sekretaris saya Pak Falahuddin, Kasubag Perencanaan Yogi, dan karena ini Irban ini saya kenalkan juga Irban inspektorat ini ada 5, ada Irban 1, 2, 3, 4. Irban 5 itu Irban khusus. Irban khusus itu Pak Muhyiddin, nanti bisa ditambahkan juga yang terkait yang capaian-capaian kita. Dan kenapa bedanya Irban khusus sama Irban 1, 2, 3, 4? Irban 1, 2, 3, 4 itu wilayah. Jadi Irban 1, Irban 2, Irban 3, 4 ini kita bagi per wilayah, per kecamatan, per SKPD. Apa yang beda sama Irban khusus? Kalau ini saya bisa jelaskan, karena waktu saya kabak organisasi, itu dulu ada rapat di Kalimantan terkait bagaimana peningkatan pengawasan di level inspektur lah. Saat itu dibahas tentang pengawasan ini, kita bisa ngawas kepala SKPD lain dengan cara meningkatkan eseloning inspektur ini selevel sama sekda. Tapi waktu itu rapat lagi forsesdasi, dan ternyata tidak ada solusi lain. Jadi, solusi lain ditawarkan bukan untuk menaikkan level dari inspekturnya, tapi menambah satu Irban yang namanya Irban investigasi. Nah, ini yang saya bawa nih Pak Muhyiddin ini. Ini kalau yang pengaduan masyarakat yang lebih sensitif atau lebih khusus, nah ini Irban khusus. Irban khusus. Jadi nanti pengaduan ada tim khususnya juga di luar wilayah ya. Makanya nanti nggak boleh ngeluh-ngeluh kebanyakan yang ngadu. kita akan coba untuk mengakomodir sih. Nanti Irban juga mengakomodir pengaduan masyarakat. Tapi yang jelas yang tadi sampaikan, pengaduan masyarakat itu bertanggung jawab, jelas sumbernya juga jelas. Nanti kami akan coba telah. Jadi tugas inspektorat ini kalau di umum seperti jaksa penuntut umum. Saya sampaikan bahwa kami ini menelaah, langsung memeriksa yang bersangkutan. Misalnya beberapa kasus kami periksa langsung, kami kasih
gambaran bahwa ini hukumannya sedang, oh bahwa ini hukumannya berat. Nanti hakimnya ada lagi, nanti di tingkat kabupaten ada lagi penyesuaian. Tapi kami yang memvonis awal, telaahan kami itu memvonis bahwa ini, oh ini tingkat hukumannya sedang, oh ini tingkat hukumannya berat, dan memastikan itu benar-benar dilaksanakan. Misalnya kasus cabulan misalnya, saya sampaikan. Jadi itu memang benar-benar dilaksanakan benar, atau yang kemarin di budget itu benar atau tidaknya. Kami memastikan itu dan memberikan arahan tentang ini loh hukuman yang cocok dengan undang-undang dan aturan kita seperti ini. Jadi itu sekilasnya. Siap. Mungkin bisa ditambahkan sama narasumber kita yang kedua, Bapak Muhyiddin ya? Muhyiddin sebagai sekretaris Sekretaris Pak Fahri ini Irban khusus tadi. Irban khusus tadi ya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan. Selamat datang juga di Studio RRI Waikanan narasumber kedua kami, Pak Muhyiddin sebagai Irban khusus atau investigasi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh narasumber kedua kami. Ya, terima kasih. Kemudian izin Pak Inspektur, tadi sudah diperkenalkan Bu ya. Jadi memang kaitan dengan pertanyaan Bu Dewi tadi, bagaimana terkait Dumas di tahun 2022. Jadi di akhir tahun kemarin sebenarnya saya sudah laporkan ke Pak Inspektur juga, karena di 2022 terkait Dumas ini ada 12 aduan. 12 aduan yang memang kaitannya dengan 4 jenis aduan yang bisa kita tangani. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Inspektur, dasarnya itu di pasal 33A PP 72 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari PP 18 2016. Jadi yang pertama ini terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi, kemudian ada penyalahgunaan kewenangan, ada terkait dengan kehilangan aset negara atau daerah, ya, satu lagi tentang pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Jadi 4 kategori itulah yang jadi ketentuan mengenai pengaduan masyarakat yang bisa kita tangani. Bisa ditangani. Iya. Dan ini kan tadi kan ada Irban khusus, ada Irban 1, 2, 3. Tadi mungkin bisa disampaikan apa sebenarnya perbedaan? Iya, jadi tadi sudah diberikan gambaran umum. Kalau Irban khusus itu memang nggak punya wilayah, nggak punya juga OPD. Ketentuan itu disepakatinya di bulan Maret 2022 kemarin. Jadi khusus penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi itu adanya di kami. Jadi pelimpahan mengenai kerjasama dengan APH, permintaan untuk penanganan penghitungan kerugian negara itu adanya di kami semua. Gitu, Pak. Jadi ini terkait Dumas ini memang bukan hanya selesai di penanganannya aja, tapi juga terkait dengan permintaan dari APH juga bisa. Di tahun kemarin memang bukan satu prestasi, izin Pak Inspektur, karena biasanya dari data yang 2015 sampai dengan 2021 itu setiap tahun ada satu yang ditangani. Tapi di 2022 ada peningkatan dan itu bukan prestasi ya. Banyak ngadu prestasi. Ya. Jadi ada 3 penanganan PKKN, 1 sudah selesai, 2 on proses. Jadi 1 sudah selesai, 2 masih on proses. Dan ini salah satunya tadi sudah disampaikan dengan prestasi, tapi ini juga sebuah kemajuan juga. Ada pengaduan-pengaduan yang sebelumnya mungkin nggak berani untuk bisa jadi seperti itu. Iya. Baik, pendengar, tentunya obrolan kita kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif RRI Waikanan. Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru Gunung Waikanan kami hadir masih dalam program acara kita Waikanan Menyapa dalam dialog interaktif RRI Waikanan. Sekali lagi pendengar, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0723 4761 697.
Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan pagi hari ini masih cukup menarik. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa capaian, ada juga pengaduan yang sudah selesai ya, dan juga masih ada yang masih dalam proses. Nah ini bisa disampaikan mungkin permasalahan atau pengaduan apa saja yang sering diterima oleh inspektorat. Silakan saya dulu Pak. Oke, makasih. Lanjut lagi nih Bu Dewi. Saya sih senang saja dalam bagi informasi ke masyarakat. Tadi kan disampaikan juga dengan Irban khusus jenis pengaduan yang dilaporkan kepada inspektorat itu ada 4 jenis. Yang pertama korupsi, pungutan liar dan gratifikasi. Kedua penyalahgunaan wewenang. Ketiga pelayanan masyarakat dan ketiga penanganan kehilangan aset negara. Jadi memang di Irban khusus itu telah kita pelajarin bahwa memang dari 4 itu sebenarnya kita per tahun itu bukan dibatasi ya. Sebenarnya kita terima saja sebenarnya. Cuman karena ini sudah ada ketentuan berapa 90 hari kerja misalnya setelah dilaporkan. Jadi itu terbatas juga nih kemampuan di, tapi bukan berarti kami tidak menerima juga. Nanti kita tetap akan terima. Cuman perlu penanganan ini kan bersama nih. Bersama dengan Kajari misalnya dengan Polres itu mitra kita ya. Iya, betul. Jadi biasanya ya kami juga ada staf ahli, saksi ahli misalnya. Nah, itu perlu di pembiayaan lah dalam arti nanti dijelaskan oleh Pak Irban khusus bahwa ke depan ini semakin banyak bagus memang bukan prestasi juga sebenarnya, cuman makin bagus keterbukaan informasi kita banyak ini. Cuman diperlukan juga dari sumber dayanya, sumber daya manusianya, sumber daya prasarana atau biaya dalam menghadirkan saksi ahli. Kalau semakin banyak kasus kan semakin banyak juga pengadilan. Semakin banyak pengadilan semakin banyak harus kita siapkan juga. Jadi ke depan memang kita lihat kondisi. Kalau semakin banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya kita juga harus siap dari penganggarannya, dari sumber daya manusianya mungkin kalau level sekarang berapa orang ya di Irban khusus misalnya? Ada 10. Nah, 10 kalau pengaduan biasanya kan setahun itu 9 nih. Ini per Januari Februari sudah 7. 7. Jadi 10 orang kami menangani walaupun satu tim satu ini udah hampir full dan semuanya pengen cepat selesai semua. Jadi sampaikan juga bahwa kita ada waktu memang, kita ditargetkan waktu harus selesai, cuman ya karena semakin banyak dan kapasitasnya ya mungkin harus bersabar juga, tidak bisa buru-buru juga. Kalau buru-buru salah lebih parah lagi kan, lebih enak ditelaah dengan pelan bahwa ini aturannya pas, dan kalau aturan ini bisa dipertanggungjawabkan kami bisa lebih banyak waktunya untuk menelaahnya. Jadi nggak bisa buru ngadu sekarang besok harus eksekusi. Jangan kadang-kadang gini Bu Dewi, banyak ayo kapan Pak segala macam, masih ditelaah juga ini. Saya bilang boleh buru-buru kalau saya sampaikan, cuman kan nanti prosesnya tidak baik dan mending kalau cuma tidak baik salah misalnya dalam menelaah misalnya, yang jadi efeknya siapa? Bisa efeknya ya kepercayaan publik juga, masyarakat juga. Bukan cepat itu makin baik, bukan cepat boleh tapi yang penting benar dulu, benar, dan yang cepat menyesuaikan lah dari jadwal waktu pengaduan. Kami kan manggil nih kalau bisa ada pengaduan misalnya seperti kemarin kami panggil dulu orangnya 2 kali, terus bisa melibatkan 3 Polres juga. Kasus kemarin juga melibatkan Polres Lampung Utara bahkan. Jadi itu butuh proses. Kami juga nunggu misalnya kok belum diteliti di sini karena masih ada di prosesnya di Polres Lampung Utara. Kami nunggu hasil dari sana juga sebagai dasar kami. Jadi memang nggak semerta-merta saya langsung hakim menentukan, enggak. Jadi proses penelaah itu ada di level Irban dulu, di Katim, Dalnis, dan itu perlu waktu dalam prosesnya. Nah, biasanya waktu proses itu sendiri Pak, bisa disampaikan ini sejauh ini berapa lama biasanya? Kalau prosedur pengaduan itu dapat diselesaikan dalam jangka paling lambat 90 hari setelah laporan pengaduan diterima oleh inspektorat. Itu yang jelas ya. Bukannya surat kalian lempar ke depan kantor, bukan seperti itu juga ya. Dan dilakukan ada tahapannya Bu Dewi. Jadi tahapan pertama adalah pencatatan, kedua penelaahan aduan. Nah, itu ditelaah dulu aduannya. Ketiga pemeriksaan. Nah, pemeriksaan kami memanggil baru pelaporan dari aduan, terus kami yang terakhir bahwa penelahan aduan tersebut dilakukan oleh tim penanganan aduan. Ada timnya juga nanti. Jadi di Irban itu memang ada namanya ketua tim, ada pengendali teknis. Nah, tim-tim itu nanti dibagi dengan jumlah yang saat ini ada. Kami sekitar auditor sampai 50-an sebenarnya dan dibagi. Jadi memang sudah kami bagi
per kegiatan juga. Itu pun sebenarnya yang perlu disampaikan juga, bukan hanya pengaduan saja. Jadi kalau Januari sibuk nih kami, stop of name. Jadi seluruh SKPD, puskes, kecamatan itu stop of name semua tuh. Jadi awal disebar, makanya kalau ada pasukan inspektorat itu sudah keliling-keliling Januari, itu memang tugasnya. Jadi ada yang hari ini ke negeri besar, ada yang ke Waituba, ada yang macam-macam, ada yang ke SKPD. Itu memang tugas stop of name. Jadi habis tuh kantor. Karena kalau di PKPT itu malah walaupun banyak jumlahnya 50, kalau dibagi per SKPD per kecamatan habis juga kantor itu. Karena kami mengawasi, bukan tadi yang saya sampaikan awal, bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan, tapi penyelenggaranya juga kami juga awasi. Mungkin kalau tambahan Pak, boleh. Terima kasih. Kembali lagi ke materi Dumasnya. Jadi memang laporan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dan kemudian kategori pelapornya juga ada dua. Itu ada yang umum masyarakat, ada yang menggunakan whistleblower system. Jadi secara whistleblower system ini biasanya pelapor atau pengadunya ini dari intern organisasinya. Sebagai contoh, misal dalam satu pemerintahan kampung itu ada salah satu dari perangkat kampungnya yang melaporkan adanya indikasi yang 4 tadi, misalnya penyalahgunaan kewenangan. Itu bedanya bagaimana dengan yang masyarakat yang umum. Ini nanti datanya, identitas pelapor itu kita simpan rapat gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan dampak atau gejolak lain jika hal tersebut tidak kita lakukan. Jadi untuk waktu pun tadi secara umum sudah digambarkan oleh Pak Inspektur. Tapi teknisnya kami itu untuk kegiatan investigasi ada 12 hari kerja. Kemudian ada perpanjangan 10 hari dan 10 hari lagi. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada hanya 32 hari, Bu. Dari standar yang memang diterapkan 90 hari, itu bisa separuhnya lebih. Iya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi bagaimana ada ketakutan kecenderungan di masyarakat ini waktu pihak merupakan bagian dari struktur. Itu tetap nanti kita kategorikan pada saat pelaporan itu diterima. Kita melihat bahwa si pelapor ternyata merupakan bagian. Nanti kita beritahukan kepada yang bersangkutan, Bapak masuk dalam kategori yang mana. Jadi jangan khawatir kepada masyarakat, kepada termasuk juga penyelenggara pemerintahan kampung ataupun daerah yang memang melihat adanya indikasi terkait 4 hal tersebut, silahkan datang ke kami. Jadi yang langsung mungkin ditelepon nanti bisa di nomor kontak saya di 0823 720 20745. Jadi sekali lagi di 0823 720 20745. Kemudian bisa juga melalui email di irban5.2021@gmail.com. Ya, nanti mungkin bisa saya sampaikan. Ya, jadi kalaupun memang aduan itu tidak mau dilakukan secara langsung, bisa melalui nomor telepon tersebut ataupun email dengan ketentuan tetap menyertakan identitasnya. Iya, jika kalaupun misal dikirim-kirim aja kejadiannya seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Inspektur tadi, kami nggak terima kategori nanti surat kaleng. Dan apakah ini pernah terjadi ini suratnya dilempar-lempar aja nih? Kalau dikirim iya, Bu. Cuma ya tujuannya nggak jelas, identitasnya nggak jelas. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi teknisnya itu nggak bisa seperti itu ya? Iya, ada ketentuannya sendiri, ada mekanisme.
Ya, nomor telepon sudah ya. Ya, nomor telepon. Iya, kadang-kadang Bu Dewi kami tambahkan juga. Kalau ngadu secara live ini orang juga takut. Kembali lagi yang saya tambahkan lagi tentang whistleblower system. Jadi memang itu bukan sistemnya kita di kantor tersebut, tapi melaporkan tentang kejadian di kantor. Itu sering sekarang di pusat sudah. Jadi melaporkan instansi kita sendiri. Dan itu kan orang ya hal yang bukan apa ya, bukan mengerikan ya, tapi bukan mengkhianati juga ya, jadi memperbaiki cuman dengan cara yang baik lah sebenarnya, dan itu kami rahasiakan. Oh, kami ya tadi telah juga tetap, dan rahasianya tetap kami, identitas tetap kami rahasiakan, tetap dijaga lah, keamanan lah. Jadi mekanisme, sistem dan prosedur dari pengaduan juga ini harus ditaati oleh si pengadu sendiri ya. Iya. Dan sistem, mekanisme, prosedur dari penanganan pengaduan masyarakat sendiri itu seperti apa? Ya. Izin Pak Inspektur, jadi sistemnya memang ada aturannya. Posisi kami sedang menyusun keputusan Bupati terkait dengan SOP pengaduan masyarakat dan audit investigasi ini. Jadi kami punya standar siapa melakukan apa, dan tetap kami informasikan kepada pelapornya nanti. Nah, jadi nanti setelah jadi kami kami cantumkan ketentuannya seperti apa. Kemudian termasuk juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan. Jadi sementara ini memang di tahun 2023 ini kami yang dari Irbansus nggak sempat ambil tarik nafas lagi, Bu Dewi. Jadi ketok di tanggal 2 itu langsung gerak. Itu mungkin Pak Inspektur tahu, ini langsung case-nya atau kasusnya itu langsung masuk. Gitu, langsung masuk, digedor. Saya pikir bisa konsentrasi antara 12 hari untuk hal tersebut. Tapi ternyata beruntut. Di 3 hari awal di 2023 itu sudah 5 sebenarnya yang masuk. Jadi sistem WBS-nya itu 3, yang 2 umum. Ya. Baik, saya jeda sebentar Pak narasumber kita. Ya. Kembali kami buka layar telepon untuk Anda di 0723476197 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, dan kami nantikan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dalam dialog interaktif kita. Baik Pak, silakan dilanjut sambil kita menantikan penelpon kita yang bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Saya lebih pengen ngebahas rencana ke depan lah kita ini. Jadi di inspektur ini kita ya sampaikan tadi bukan hanya menangani pengaduan masalah. Ada telepon, saya mau jelaskan. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini? Pak Rudi. Pak Rudi. Yudi. Iya, Pak Yudi Lebang Pangkas. Silakan Pak Rudi di kesempatan Yudi. Di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kami dalam pembahasan penanganan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Waikanan. Apa yang ingin ditanyakan di kesempatan pagi hari ini? Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi narasumber dari Inspektorat. Ya. Dalam sekedar tindakan pagi hari ini pertama tentunya kami juga masyarakat ini yang melakukan untuk informasi yang kami sekarang ini berbeda ini. Nah, dialog pagi hari ini akan diberikan informasi yang kami dapatkan. Namun ini ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Bagaimana nanti kasus pelaksanaan inspektorat ini terkait dengan yang terjadi pada ASN-nya? Oke. Seperti ketika ada kasus prostitusi dan lain sebagainya, bagaimana itu penanganannya? Kemudian terkait dengan kepala kampung
sabar istilah saya. Ya. Iya. Nanti masuknya ke investor. Ya, ya. Nah, dia bagaimana dengan haji, mengkaji ya. Terima kasih kembali, selamat pagi kembali untuk Pak Yudi yang ada di Rembang Tagas. Terima kasih kebersamaannya bersama kami RRI Waikanan dalam dialog interaktif. Silakan Pak. Terima kasih. Salam Pak Yudi dari Rembang Tangkas. Jadi justru inilah media informasi kita. Tadi Pak Irbarsus juga sampaikan terkait kasus-kasus tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan yang kita jaga, tapi penyelenggaranya juga. Penyelenggara itu ya terdiri dari mungkin ASN, kepala kampung itu penyelenggara negara juga loh Bu Dewi. Jadi sama yang disampaikan Pak Muhyiddin, kita ini 7 case itu salah satunya adalah perselingkuhan juga, yang mungkin lagi viral lagi. Iya. Jadi itu tanggal 2 itu yaitu, jadi perselingkuhan ASN, kita lihat lagi. Jadi kami langsung jadi jaksanya lah Pak. Kami langsung panggil itu tanggal berapa itu kita panggil, terus kami langsung telaah memastikan orang itu benar-benar melakukan misalnya tindak pidana tersebut. Jadi untuk yang khusus yang perselingkuhan, kalau memang itu yang dimaksud Pak Yudi atau beberapa yang lain, itu kami langsung tindak. Dalam arti tindak, dalam arti sudah kami telaah, kami panggil saksinya. Dan kalau dia berhubungan dengan misalnya kasus itu berhubungan dengan Polresnya dulu, atau Polres Lampung Utara juga, atau yang lain, biasanya kami saling koordinasi. Nah ini Rembang khusus ini makanya koordinasi juga dengan bukan hanya dari pihak kita sendiri, tapi dengan Polres juga. Kalau kasus itu kena ranah ke pidana misalnya. Dan itu kalau yang terkait yang terbaru itu sudah keluar telahan dari kami itu tentang hukumannya. Cuma kalau saya menyampaikan di sini kayaknya kurang etis juga nanti nggak enak jadinya. Tapi hukumannya sudah ada dan nanti karena berbeda juga ada namanya golongan 2 dan golongan 3 per ASN ya. Jadi golongan 2 ini hasil dari kami nanti disampaikan lagi timnya dan yang kalau golongan 2 itu di OPD-nya masing-masing. Tapi dasarnya dari kami. Oh ini hukumannya berat ini. Jadi berat itu ada 3 jenis. Ya, sampaikan juga. Jadi hukuman sedang, ringan, sedang dan berat. Kalau hukuman sedang itu dia penundaan gaji berkala, yang keduanya penundaan kenaikan pangkat, yang ketiga penurunan pangkat selama 1 tahun. Kalau berat itu penurunan pangkat selama 2 tahun, terus menonjok kalau bahasa kita bahwa lepas dari jabatan misalnya, dan ketiga adalah pemberian dengan tidak hormat. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme yang tetap kita atur juga. Tapi yang kami sudah susun telaahannya. Jadi kalau pimpinan atau OPD-nya mau itu kami sudah siapkan. Ini loh hukumannya. Nanti kita rapat di tataran yang kabupaten. Terus juga kalau Pak Yudi sampaikan di Rembang Tangkas tadi sedikit lah Pak. Karena nggak sedikit amat juga. Agak banyak sebenarnya. Jadi sebelum Bu Dewi saya sampaikan juga, saya pernah juga sepengalaman di Sekcam Camat misalnya di Waituba di Waradatu. Dalam arti memang pembinaan kepala kampung ini ya benar tidak semuanya bisa kita awasi dengan baik, kan banyak ini. Jadi nanti kita mohon bantuan juga pembinaan dari bukan hanya dari inspektorat ini. Kalau ngebina 217 sebenarnya bukan hal yang mudah juga, tapi kami mengarah kepada yang nakal-nakal tadi. Kemarin juga beberapa rapat misalnya. Rembang Tangkas kayaknya ada yang nyumbang juga ya, kepala kampung enggak ya? Kasui ya. Nah, jadi beberapa juga yang sudah dilaksanakan hukumnya juga sudah ada, Bu Dewi. Mungkin ya bisa didengar lah. Ada beberapa tadi Gunung Labuan misalnya. Ada yang sudah sampai ke tahap penahanan. Ada ini. Cuman kembali lagi ya tugas kita sebenarnya bukannya kayak penjara manggil orang tahan, bukan sebenarnya. Kedepannya bagaimana mereka ini baik. Tapi kalau memang belum bisa baik lagi ya sudah ya kita dengan cara yang dan melibatkan pihak APH misalnya. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa kita ini orang tuanya, bupati, inspektorat, inspektur misalnya, PMK, keuangan ini orang tuanya dari ASN mungkin dari PMK. Tapi kalau kami sudah tidak bisa membina lagi misalnya, ya sudah kami kasih ke tantenya misalnya, tantenya untuk kejaksaan misalnya, atau pamannya lah, Polres misalnya. Tapi coba kami untuk melaksanakan pembinaan dulu mereka ini. Tapi memang ada beberapa yang susah untuk dibina. Kita paham itu sama-sama. Dan sekali lagi kalau memang mau baik ke depan Waikanan ini, ayo kita sama berbenah. Nah, nanti ditambahkan lagi sekali Pak Muhyiddin kasus kita. Terima kasih. Jadi terkait dengan tindakan indisipliner biasanya kalau yang ASN itu memang kita langsung tangani Pak. Jadi di tahun 2022 pun ada beberapa yang memang sudah diberhentikan Pak. Jadi ada diberhentikan. Kemudian
bagaimana dengan yang di 2023? Ada juga on proses ini Pak Yudi. Jadi on proses, bagaimana penanganannya itu tetap kita tanggapi. Tapi melihat bahwa secara umum masyarakat melihatnya bahwa mengenai tuduhan ataupun dugaan perzinahan ataupun apa itu kaitan dengan unsur-unsur yang ada di tindak pidana. Gitu. Seperti contoh tadi ada perzinahan, itu kan tindak pidana aduan. Jadi memang yang bisa mengadukan langsung orang pihak yang dirugikan itu bisa ke sana. Tapi dari sisi administrasi pemerintahan dan ketatanegaraan ini melihatnya ke bentuk tanggung jawab dari personnya, dari orangnya. Jadi kita melihat itu tujuannya memang pembinaan, bukan memberikan bentuk hukuman. Gitu. Jadi itu kemudian terkait dengan yang kepala-kepala desa. Jadi kalaupun ada informasi ataupun hal yang lain yang ada indikasi kecurangan, indikasi pelayanan yang buruk, indikasi penyalahgunaan kewenangan, itu bisa Pak Yudi. Jadi laporkan saja, medianya sudah ada, sudah dijelaskan juga oleh Pak Inspektur tadi. Kita siap dengan ketentuan bahwa identitasnya jelas. Gitu Bu Dewi. Mekanisme teknis yang harus juga diikuti ya. Iya Bu Dewi. Dan sejauh ini juga untuk kepala kampung sendiri ini apakah sudah ada yang kalau dari ASN ini sudah ada sampai tahapan? Oke. Di 2022 makanya tadi saya sebenarnya sedih. Di Hakordia kemarin ada pihak itu tadi ada tante om bicara pasal gimana, ya itu mungkin satu hal yang menakutkan untuk kawan-kawan yang di kepala kampung. Jadi saya bilang saya ini mau menyampaikan yang bukan prestasi dan juga bukan hal yang menyenangkan karena menyangkut angka memang banyak, tapi itu hal yang menyedihkan buat inspektorat. Kenapa 3? Proses 1 kebetulan sudah putus Pak. Oh, sudah putus ya? Sudah putus yang di dalam kecamatan Gunung Labuhan itu. Sudah putus di Desember. Kemudian yang on proses 2 ini pun kita coba tujuannya sekali lagi bukan untuk memberikan sanksi kepada mereka, bukan. Tapi kalau bisa yaitu pemulihan tentang kerugian negara, keuangan negaranya seperti apa. Itu tujuan dari kami. Yang pastinya adalah ini juga mengingatkan yang lain-lainnya. Betul. Baiklah, sudah tampak narasumber kami dan mungkin bisa disampaikan closing statement-nya di kesempatan pagi hari. Ya, terima kasih Bu Dewi dan RRI Kabupaten Waikanan. Sebenarnya saya mau agak panjang lagi. Saya agak suka ngobrol Bu Dewi. Jadi di beberapa informasi yang saya sampaikan adalah terakhir nih bahwa pengaduan masyarakat itu diperlukan agar menjaga tata kelola pemerintahan ini makin baik ke depan. Dan saya ada rencana juga ke depan sebenarnya nanti mengundang juga Ibu dari Kejaksaan mungkin atau dari Polres. Saya ini pengen keliling sebenarnya, ngelihat per kecamatan. Itu disusun di perencanaan saya Pak Yogi bahwa mungkin mulai Februari Maret saya akan keliling nih. Per 1 tahun saya mungkin di inspektor itu saya pengen keliling kecamatan, nanti mengumpulkan mungkin kepala kampung, kepala sekolah mungkin dan kepala puskesmas yang mengelola daerah. Jadi bukan berarti saya manggil kan waktunya gue proses ini. Jadi kalau saya yang datengin nih, saya ada tugas juga untuk memberikan pembinaan bahwa bagaimana mengelola yang baik, bagaimana menghindari pungli, anti korupsi, terus juga karena saya juga ada tugas lain seperti di Granat misalnya, saya juga coba untuk sosialisasi anti narkoba misalnya. Tapi di luar itu ya saya ingin coba untuk mendekatkan ke masyarakat bahwa ini loh tugas pemerintah, melayani masyarakat. Dan bukan hanya saja dari penyelenggara pemerintahannya, tapi orang-orangnya juga harus kita perbaiki sama-sama. Jadi kembali lagi mungkin kalau jadwal terjadi itu tunggu saja dari keliling juga, mungkin dengan ajak irban khusus per irban yang per wilayahnya. Itu tadi kepala kampung, kepala sekolah dan kepala puskes, dan tidak perlu siapkan yang aneh-aneh hal-hal ini karena kami coba untuk sosialisasi saja terkait tugas-tugas kami dan bagaimana
membina penyelenggara-penyelenggara yang ada di kecamatan. Mungkin sekali lagi terima kasih, dan kami juga ada media sebenarnya, nanti bisa lihat di, kalau saya tahun kemarin masih ada YouTube juga itu, Ari Antoni Tamrin, nanti ada media informasi kita juga untuk membantu secara YouTube. Sekarang sudah mulai banyak juga yang sudah timbul, baik karena sudah banyak. Sekarang sudah ada Pak Hamim kalau nggak salah, Kiki ketua KPU juga sudah mulai, dan itu jadi media informasi, bukannya untuk ya sama-sama ke RRI lah, kita membantu masyarakat menyebarkan informasi, dan semoga informasi nyampe ke masyarakat. Sampaikan Pak Yudi tadi Bang Tangkas, RRI misalnya dia, atau hal yang lain. Jadi koneksi kita ke masyarakat antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat itu tidak putus. Media informasi itu banyak halnya. Jadi salah satunya dengan media radio ini. Ini radio kan bisa didengarkan di kebun segala macam. Nah, semoga ke depan RRI semakin jaya dan semakin sukses juga menginformasikan berapa informasi ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kami di kesempatan